Bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan. Sampai dengan detik ini Engkau memelihara dan menjagakan kami, menolong kami di dalam proses-proses kehidupan kami. Melalui setiap hari-hari kami, memberikan kami penghiburan, memberikan kami kekuatan, meluputkan kami dari maut, memberkati makanan, minuman, dan menjauhkan kami dari sakit penyakit. Engkau Allah yang membukakan pintu-pintu yang tidak seorang pun sanggup menutupnya. Engkau Allah yang melimpahkan kekuatan-Mu berlimpah-limpah atas kami, hikmat-Mu atas kami, kesehatan dan kekuatan sampai dengan hari ini semua karena anugerah-Mu. Tuhan, biarlah kiranya kami menjadi umat yang selalu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Inilah kami pada saat ini Tuhan. Kami rindu juga Engkau berfirman. Kami mohon Tuhan Roh Kudus, kami mohon Engkau sendiri yang akan membukakan, mengangkat segala selubung dari mata rohani umat-Mu dan telinga rohani umat-Mu, dan jamalah hati kami siap untuk melihat dan mendengarkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersehati bersepakat menghancurkan segala pekerjaan iblis yang membuat pikiran kami melayang-layang, hati dan pikiran kami yang susah, yang menutup seperti pintu kubur yang menutup Tuhan. Tetapi kuasa kebangkitan akan melepaskan semua ikatan-ikatan itu, melepaskan segala ikatan yang menutup mata rohani, telinga rohani, jiwa umat-Mu pada saat ini. Terjadilah kuasa kebangkitan di tengah umat-Mu pada hari ini Tuhan. Roh-Mu yang hidup yang membangkitkan kami. Tuhan, berkuasalah, bertahtalah oleh firman-Mu yang dahsyat dan yang ajaib. Berkati dan urapi kami ya Tuhan. Kami mau menikmati firman Allah seperti Maria yang duduk di kaki Yesus. Berkati anak-anak sekolah minggu juga yang mendengarkan firman Tuhan. Berikan mereka mengenal Engkau sejak dini Tuhan. Selamatkan mereka sejak dini Tuhan. Turunlah urapan-Mu bagi guru-guru sekolah minggu Tuhan, melalui pujian, penyembahan, bahkan pemberitaan firman Allah, baik di lantai 3, di lantai 2 pada saat ini. Tangan Tuhan yang berkuasa atas kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan.
Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Roma pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14 secara responsorial. Mati dan bangkit dengan Kristus. Tema kita pada bulan ini adalah tahun 2023. Saat ini adalah saat umat Tuhan untuk ambil keputusan mati dan mempersembahkan hidupnya menjadi persembahan yang hidup dan kudus kepada Tuhan. Kita akan baca kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 14. Tolong ditampilkan di layar, saudara. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Demikian kita telah dikumpulkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia pada kita telah disalibkan, supaya dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan dari Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Silakan duduk, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Tema kita pada bulan ini adalah It's time to sacrifice your life to God. Ini adalah waktunya bagi kita, gerejanya Tuhan, untuk mempersembahkan hidup kita kepada Kristus. Dan judulnya pada hari ini adalah Mati bagi Dosa. Saudara pernah melihat korban yang dipersembahkan di atas mezbah? Atau kalau kita nggak pernah itu melihat karena itu di perjanjian lama? Logikanya begini, pernah nggak saudara akhir tahun itu panggang memanggang? Gimana saudara? Kita dulu sering panggang memanggang, ya kan? Nah, panggang memanggang. Saudara, korban yang taruh di atas perapian yang akan dibakar itu, saudara, apakah kondisinya bagaimana saudara? Hidup atau mati? Hah? Mati. Tapi saudara belinya hidup. Betul kan? Sebelum saudara panggang ikan,
Nah, kemarin Ibu Tanggang kasih tahu, Bu, yang enak itu ikan yang hidup kita beli, jangan yang mati. Kalau ikan yang hidup lain itu sisiknya, katanya gitu caranya. Oh gitu, iya, kan gitu ya. Nah, dia harus mati, saudara, baru bisa dibakar. Baik itu hewan yang lain, ya saudara. Hewan yang dipersembahkan pada perjanjian lama juga, saudara, itu adalah domba yang disembelih yang umur 1 bulan, saudara, 1 tahun, saudara, ya, yang tidak cacat, tidak boleh cacat, harus yang terbaik, saudara, dan dia harus disembelih. Nah, jadi kalau kita melihat kelahiran Kristus, yaitu di Bethlehem, ya, di Eder Migdal, itu adalah satu tempat yang kira-kira 10 kilo dari Yerusalem, di mana domba-domba khusus yang dipersembahkan itu dipelihara di sana dengan baik. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata begini. Ayo kita baca Roma 12 ayat 1 dan 2. Apakah kita sudah beribadah dengan betul? Apakah ketika kita ke gereja pada hari Minggu sudah ibadah dengan betul? Mari kita akan lihat. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu bukan hanya pada waktu kita ada di gedung gereja yang hanya 2 jam. Tetapi ibadah sejati adalah dalam keseluruhan hidup kita. Sejak kita hidup. Nah ini hidup ya, persembahan yang hidup. Sejak ada nafas dalam hidup kita sampai akhir hidup kita, di mana hidup kita itu hidup dalam kekudusan, hidup kita itu melakukan, memperkatakan, memikirkan, punya perasaan seperti Kristus. Itulah yang disebut ibadah yang sejati. Karena saudara, banyak orang sudah melayani Tuhan juga, tetapi masih hidup dalam dosa. Apakah itu ibadah? Tidak ibadah, saudara. Itu hanya agamawi. Seperti orang Farisi, orang Saduki. Ayat yang kedua berkata begini, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karya Yesus di kayu salib, penderitaan Kristus sampai dia mati di kayu salib, dan dia mati dan bangkit, saudara, itulah yang mengubahkan kita, karakter kita, budi kita, menjadi sesuatu yang baru. Karena karakter dosa dihancurkan, saudara. Sehingga budi kita akan bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna. Makanya saudara, orang yang di luar Kristus, yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka saudara tidak usah tanya kenapa bibir lidahnya sembarangan, tangannya suka-suka melakukan apa saja. Karena yang hanya bisa mengubahkan adalah karya keselamatan Yesus. Nah, saya sebutkan seperti ini juga, saudara. Ya, nomor 1. Kita sudah baca tadi, saudara, bahwa kematian Yesus di kayu salib. Kenapa Allah harus turun menjadi manusia? Sasarannya adalah untuk dia mati bagi dosa manusia. Dan ayat tadi kita baca, saudara, ketika Yesus sudah mati di kayu salib, mati menebus kita hutang dosa itu, saudara. Jadi kalau kita lahir dengan keberadaan karena dosa, saudara,
Dan ketika kita belum ditebus dengan darah Yesus, kita belum percaya Yesus, masa iblis akan terus mengintimidasi. Tetapi karya Yesus melepaskan kita dari ikatan dan belenggu dosa itu. Dan oleh sebab itu maka dikatakan kamu pun harus mati bagi dosa. Kita tidak akan bisa mempersembahkan hidup kita kudus, benar, berkenan kepada Allah kalau kita tidak mati bagi dosa. Amin, saudara. Makanya saudara, kita melihat di kampung-kampung Kristen tapi tidak berdampak, saudara. Karena menganggap ibadah itu hanya ketika datang ke gereja. Selesai gereja, udah siap. Dosa jalan terus, zina jalan terus, nipu jalan terus, cakap kotor jalan terus, nipu sana, nipu sini jalan terus, saudara. Tapi pada hari ini kiranya kita akan bertobat supaya kita masuk surga. Kalau kekristenan kita hanya sebatas kita mengerti masuk gereja kita selamat, itu adalah satu salah. Tetapi ibadah yang benar adalah disebutkan kita harus mati bagi dosa. Ya, makanya yang pertama, saudara, ketika kita memperingati kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, ingatlah yang pertama, apa di situ? 1, 2 ya. Kematian Yesus di kayu salib adalah untuk dosa manusia. Belum semua, kayaknya cuma Ibu Tanggang yang kudengar suaranya, yang lain mana? Halo. Yuk, 1, 2 ya. Kematian Yesus di kayu salib adalah untuk dosa manusia. Ya. Dia mati di kayu salib karena aku ini orang yang paling brengsek di dunia. Karena engkau itu orang yang tidak layak untuk kita masuk surga. Tapi kasih karunia itu yang membuat Allah turun untuk menebus kita dari dosa. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengampuni dosa. Tidak ada pemimpin agama yang sehebat apapun dengan ajaran-ajaran yang berani berkata, aku mengampuni dosanya, mengampuni dosamu. Kenapa? Karena dia manusia juga yang berdosa. Tapi Yesus adalah Allah. Makanya ketika dia masuk di dalam pelayanan dalam hidupnya, dia selalu berkata, dosamu sudah diampuni, jangan buat dosa lagi. Kenapa? Itulah yang dipertanyakan orang Yahudi pada waktu itu. Karena mereka tidak kenal siapa Yesus itu. Mereka hanya mengenal Yesus sebagai manusia. Apa maksudnya kematian Yesus di kayu salib adalah karena dosa manusia? Artinya, saudara, hanya di dalam nama Yesus, hanya dengan karya Yesus di kayu salib yang bisa mengakhiri kuasa dosa untuk selamanya. Makanya dikatakan Yesus mati berapa kali? Tadi sudah kita baca berapa kali? 1 kali untuk selamanya. Jadi kalau generasi kita ada, maka dia untuk dapat ditebus dengan dosanya, tidak lagi harus Yesus bolak-balik turun dari surga, naik turun mati di kayu salib. Tidak seperti itu. Cukup 1 kali, cukup orang itu, anak kita itu buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya, menghidupi, menjaga hidupnya sampai akhir, tetap di dalam Kristus, bukan dalam dosa. Nah, artinya saudara, kalau kita tahu Kristus mati di kayu salib untuk dosaku, maka ialah yang akan mengakhiri dosaku itu untuk selamanya. Sehingga manusia lamaku ini akan bisa bebas hanya di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Makanya saudara perhatikan tadi dalam kitab Roma pasal 6 tadi. Itulah arti baptisan. Baptisan itu berbicara, kita, tubuh jasmani ini harus dikubur. Baptiso itu artinya ditenggelamkan. Ditenggelamkan, masuk. Supaya kita, tubuh jasmani ini juga dikubur seperti kematian Kristus. Jadi kalau saudara belum pernah mengalami itu, saudara belum dibaptis. Jangan bilang sudah dibaptis. Amin, saudara. Ya. Lalu bangkit
bangkit dalam hidup yang baru. Tubuh dosa itu adalah perlambang ketika seorang sudah dikubur dalam kematian Kristus, maka firman Tuhan berkata, disitulah kuasa kebangkitan itu. Ketika kita bangkit dalam manusia baru, maka seharusnya turunlah Roh Kudus atas kita dan dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Itu yang disebut mati bagi dosa. Dikubur, bukan dipercik. Kalau kita baca ngerti firman Tuhan, yang disebut percik pada perjanjian lama, itu adalah baju imam dipercik, peralatan-peralatan bait Allah dipercik. Kalau mereka kena anjing dipercik, karena dianggap najis, menghadap mayat dipercik. Itu pengudusan. Tetapi yang namanya penghapusan dosa, penebusan itu ditandai dengan apa saudara? Di antaranya Tuhan bilang apa? Kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Harus ditenggelamkan. Dan saking seriusnya, saudara lihat Yesus sendiri, dia memulai pelayanannya dengan apa? Dia pergi ke sungai Yordan, memberi dirinya dibaptis. Nah, itu bukan doktrin, ya, tapi itu adalah ajaran firman Tuhan, ajaran Tuhan Yesus yang mempunyai surga. Kita semua mau ke surga, tapi banyak orang mau ke surga tidak mau apa yang Tuhan sampaikan. Bagaimana, saudara? Ya. Nah, lalu yang kedua kita lihat, saudara, ketika Yesus memberikan nyawanya bagi kita, menderita di kayu salib sampai mati, itu adalah kasih karunia Allah yang sungguh besar buat kita. Tetapi saudara, kasih karunia Allah yang sungguh besar itu bagi kita, bagi dunia ini, bukan berarti maka kita akan terus-menerus hidup dalam dosa. Jadi jangan berkata begini, Yesus itu kan maha kasih, ya kan? Orang yang disalib itu aja bilang apa? Di akhir hidupnya dia bilang, aku nanti bertobat. Pertanyaannya, apakah kamu tahu kapan kamu akan mati? Dan kapan kita akan bisa bertobat? Ada orang gitu serangan langsung koma, saudara, sampai akhir hidupnya. Kasih karunia bukan berarti aku sudah ditebus dengan darah Yesus. Hari ini aku buat dosa, langsung malamnya aku sebelum tidur, Tuhan ampuni ya, tadi aku nipu orang, manalah Tuhan, ya kan? Harus gitulah di dunia kerja Tuhan, ampunlah ya Tuhan ya. Lalu besok pulang lagi. Itu namanya kita nggak ngerti firman. Itu namanya kita apa, saudara? Bermain-main dalam dosa. Itu sebenarnya kita tidak diselamatkan sebenarnya. Kalau kita sudah ditebus dengan darah Yesus, seharusnya kita mengerti kita tidak lagi mau kembali dalam hidup yang lama. Itu yang disebut mati bagi dosa. Tapi kalau kita bermain-main terus dalam dosa, kan kasih karunia Tuhan masih diberikan aku kesempatan hidup, Tuhan pasti akan ngampunilah. Kan Tuhan bilang tuh 70 kali 7 kali harus ngampuni. Jadi aku akan terus sakiti hatimu. Bapak-bapak bilang gitu sama istrinya. Kasih karunia itu kan kau harus terima aku apa adanya. Jangan ngomel, jangan ini. Bukan itu kasih karunia, saudara. Amin. Bukan, saudara. Itu mempelajari kasih karunia yang salah, saudara. Tapi kalau kita mengerti kasih karunia itu begini, saudara. Kita nggak layak untuk menerima itu, tapi kita mendapatkannya. Nah, orang yang memberi itu juga tidak punya kewajiban memberi sama kita sebenarnya. Itulah kasih karunia. Contoh, misalnya ini adalah sebatang emas. Berapa kilo misalnya? 20 kilo. Saya punya di tangan saya. Lalu saya panggil Irfan. Mari Irfan ke depan. Depan. Ya. Lalu ini saya kasih sama dia. Dan dia menerima. Itu kasih karunia.
Saya nggak kenal Irfan misalnya, saya nggak kenal dia. Dulu saya nggak kenal dia, nggak kenal, ya. Tapi dia mendapat itu. Saya sebenarnya nggak punya kewajiban untuk kasih sama dia, betul apa enggak? Dia juga nggak punya alasan sebenarnya untuk nuntut. Itu loh kasih karunia. Terima kasih. Jadi saudara, kalau Allah mengaruniakan hidupnya bagi kita, itulah kasih karunia itu yang kita nggak pantas. Nah, ketika kita sudah terima kasih karunia itu, jangan dilepas. Karena kasih karunia akan bisa hilang, saudara. Ya. Nanti kita akan belajar ada doktrin OSAS namanya, yang mengatakan keselamatan itu sekali untuk selamanya. Apakah benar? Tidak, saudara. Ya. Nah, jadi yang kedua kita belajar prinsipnya adalah kasih karunia Allah yang besar. Sama-sama kita baca yuk, 1, 2 ya. Kasih karunia Allah yang besar bukan untuk membuat kita terus-menerus hidup dalam dosa, tapi membuat kita berhenti dalam dosa. Karena kita sudah diangkat dari dosa, dari lumpur yang gelap. Masa kita sudah diangkat, kita mau balik lagi ke kubangan dosa, saudara? Orang yang sudah ditebus, sudah disucikan, kita sudah disucikan, sudah dibersihkan, dicuci dengan darah Yesus. Lalu kita balik lagi ke kubangan dosa. Artinya kita membuat apa? Sia-sia dong. Betul gak? Sia-sia Tuhan menyucikan kita di kayu salib. Berarti kita sedang mempermainkan darah Yesus. Gimana saudara? Nah, itu yang disebut kasih karunia. Bukan berarti kita bermain-main terus dalam dosa. Enggak. Tapi ada berubah. Dulu memang hidup kita brengsek, penuh dengan dosa. Tapi setelah ditebus dengan darah dosa, tidak lagi brengsek. Itu saudara. Itu maksudnya. Amin. Lalu yang ketiga, saudara, apa itu mati bagi dosa? Yang pertama apa, saudara? Saudara baca 1, 2 ya. Mati bagi dosa artinya keinginan, tabiat dosa sudah dimatikan. Keinginan dosa di dalam hati itu selalu ada dosa, ya. Selalu. Kalau tidak ada firman Tuhan, keinginan daging ini. Lihat Hawa, keinginannya cantik juga itu buah itu. Gak apa-apalah aku makan, gak matinya aku, kan gitu ya. Yakobus mengingatkan, kamu melihat itu dulu, setelah itu dilihat sepertinya baik, lalu itu akan dibuahi, jadilah dosa. Saudara, bapak-bapak, engkau melihat ada gadis cantik, ya kan, lalu dibuahi dengan dosa, jadilah perzinahan. Nah, mati bagi dosa, ketika engkau mengatakan kau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau ditenggelamkan dalam kematian Kristus, yaitu baptisan itu berarti keinginan-keinginan daging ini, tabiat-tabiat daging ini yang digerakkan oleh dosa, itu sudah dimatikan. Makanya dikatakan kalau sudah mati tidak mungkin hidup lagi. Tapi kenapa ada banyak orang masih tetap buat dosa? Nah, ini kita lihat. Jangan-jangan belum dimatikan dosanya. Yang kedua, tampilkan. Apa saudara yang kedua? Tubuh, sama-sama yuk. Tubuh yang dikuasai dosa ikut dipakukan, dihancurkan di kayu salib sehingga hilang kuasanya. Jadi kenapa tubuh Yesus, tubuh jasmaninya itu harus diremukkan, saudara? Kan dipukul, dicampur 39 kali. Sampai dalam kitab Yesaya dikatakan gak berbentuk. Sampai seorang pun tidak menginginkannya. Semua lari meninggalkan dia. Adalah supaya tubuh jasmani kita ini yang selalu dikuasai oleh dosa, itu ikut dipakukan di sana, di kayu salib, saudara. Kalau dipakukan di kayu salib, artinya tubuh kita ini lagi sudah hilang kuasanya. Jadi maksudnya begini, saudara. Ketika kita sudah bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, ditenggelamkan, dimatikan kedagingan, mati bagi dosa.
Ketika saudara ingin terpancing untuk gosip hal-hal yang najis, hal-hal ini, sudah nggak ada lagi selera kita di sana. Udah kita bilang, udah nggak pantas aku. Ada di sini yang bicara, udah nggak pantas aku. Ketika engkau sudah mulai ngomong yang kasar, ada firman Tuhan, ya kan? Setiap perkataan yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Lalu nggak jadi kita marah, saudara, karena kita ingat firman. Waktu kamu marah, berhentilah marah, tinggalkan panas hati itu, karena semua itu akan membawa kepada kejahatan. Jadi nggak selera lagi. Ketika engkau tersinggung hatimu, kita masih daging bisa tersinggung, ya kan? Tapi karena sudah dimatikan, nggak lama-lama lagi, langsung detik itu, itu apalah kita anggap itu jadi tersinggung, sepele kok kita tersinggung, hanya kata-kata itu. Itulah yang maksudnya mati bagi dosa, saudara. Udah dipaku, udah mati. Lalu yang ketiga, apa itu artinya? Apa, saudara? Salib berbicara kita diubahkan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Artinya, saudara, kematian Yesus adalah mengubahkan kita. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa yang digerakkan oleh iblis. Kita sudah berpindah tuannya dari iblis yang menggerakkan dosa menjadi Kristuslah menjadi Tuhan kita, yang kita akan ikuti dan kita lakukan apa kehendaknya tadi. Amin, saudara. Itulah yang dimaksud bagi kita mati bagi dosa. Lalu yang berikut adalah, saudara, kalau Yesus sudah mati bagi dosa, maka satu hal Tuhan mengingatkan kita juga masih hidup di dunia ini. Betul nggak, saudara? Dimana kalau kita masih hidup di dunia, sekeliling kita itu masih ada orang-orang yang belum diselamatkan, masih dikuasai oleh iblis dan keinginan dagingnya, saudara. Makanya kuasa salib mati bagi dosa, itu artinya sama-sama nomor 4 itu baca 1, 2 ya. Kita harus menang atas itu, saudara. Mati bagi dosa, Yesus mati bagi dosa, kita juga harus mati bagi dosa. Tapi kita diingatkan ini, coba cubit dulu, masih ada rasa sakit gak? Cubit dulu kulitmu. Masih sakit? Masih sakit? Masih bisa terpengaruh, saudara. Tetapi orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, dia harus menang atas dosa. Amin. Karena mari kita akan baca Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Kita akan baca responsoria ya, Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, saudara baca. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 10-11 sama-sama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. 11. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, kita kembali ke slide itu. Mati bagi dosa artinya, saudara, kenapa saudara diingatkan kita harus menang atas dosa? Saudara ingat ketika Tuhan Yesus mengalami cobaan sebelum dia melayani, mengalami cobaan setelah dibaptis, saudara lihat ya. Makanya saudara jangan tanya, kenapa Bu aku ketika sungguh-sungguh dalam Tuhan kok malah banyak cobaan? Pernah saudara ngomong gitu ya? Tuhan Yesus ketika dia sudah dibaptis baru dibawa kepada pencobaan padang gurun. Ngerti maksudnya? Jadi gak usah tanya, kenapa aku ketika datang kepada Tuhan sungguh-sungguh banyak pencobaanku? Untuk melihat, untuk nyata kuasa kebangkitan itu, supaya kita bisa menang atas dosa itu. Kalau saudara akan baca Lukas 4 ayat 13, dikatakan 3 kali Yesus dicoba, 3 kali dia menang, ya kan?
dengan berkata, setan, ada tertulis. Tetapi ayat 13 dikatakan, pada waktu itu iblis mundur daripada Tuhan, tapi dia mencari kesempatan yang baik. Coba tampilkan itu, Lukas 4 ayat 13. Lalu diingatkan Petrus juga, ingat, iblis itu seperti singa yang ngaum-ngaum, ngapain? Keliling, saudara. Kapan saudara lengah? Kapan saudara buka hati? Ketika dalam kitab Ayub juga kita baca, saudara, ditanya Tuhan, Ayub 1, Ayub 2. Iblis, kau dari mana aja? Apa dia bilang? Aku keliling dunia, katanya. Berarti tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang gak digoda oleh iblis, ya kan? Ngapain? Menjelajah. Saudara tahu istilah menjelajah itu? Siapa yang pernah menjelajah itu, apa namanya, napak tilas, ya kan? Yang suka alam. Itu kan sampai ke tempat-tempat tersembunyi, ya kan? Sampai alam-alam yang tidak pernah dijajaki orang, kan gitu. Iblis seperti itu, saudara. Cari sampai dapat. Siapa yang dapat, ditelannya. Berarti ada yang tidak dapat. Betul gak, saudara? Kalau dikatakan dia keliling mencari orang yang dapat ditelannya, dilulurnya, berarti ada yang tidak dapat. Siapa itu? Saudara dan saya. Di mana kita harus menang terhadap dosa. Amin. Kita menang terhadap kuasa iblis. Amin. Makanya Tuhan bilang, maut adalah yang terakhir dikalahkan. Iblis dilucuti, tidak punya kuasa. Amin, saudara. Tapi kita diingatkan, kita harus berjaga-jaga selalu. Kita harus pakai kuasa firman Tuhan. Makanya harus ada firman Tuhan. Nah, apa maksudnya kita harus menang atas dosa? Yang pertama sebelah kiri itu apa, saudara? Itu disebutkan apa sebelah kiri? Tidak membiarkan tabiat dosa membujuk. Jadi ketika engkau sudah lepas dari minum-minuman keras, dari rokok, kita gak akan mungkin lepas dari pergaulan juga. Tapi kan dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Engkau tahu ada kebiasaan-kebiasaan di situ, jangan biarkan dirimu ada di sana berlama-lama untuk dapat membujukmu. Kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Karena dia membiarkan dirinya dibujuk oleh ular itu. Amin. Kenapa Yusuf bisa menang terhadap godaan seksual? Saudara, tiap hari dia hanya berdua sama Tante Potifar. Dia kan budak di situ, ya kan, saudara? Budak itu kan diapain aja oke. Seharusnya kan logika dagingnya kan bilang, mumpung naiklah derajatku mengawinin nyonya, kan gitu. Kalau oleh manusia dagingnya kan, saudara, menggeserkan si Potifar. Tapi tidak, karena Yusuf takut akan Tuhan. Amin. Dia bisa menang terhadap Tante Potifar, gak membiarkan dirinya Jadi anak muda, kalau engkau dibilang pacarmu, gak sayangnya kau sama abang, kan gitu, ya kan? Apalah tunjuknya kau sayang sama abang? Jangan lelah bekerja, dia jamah. Saudara nyanyi pula itu, ya kan? Lalu saudara jamah sana jamah sini. Loh, bukan itu, saudara. Jadi kenapa kita jatuh dalam dosa lagi sesudah engkau dengar terima Yesus? Karena engkau membiarkan dirimu dibujuk oleh dosa. Tapi sebenarnya kuasa itu ada di dalam kita, yang bisa kita katakan seperti Yusuf, no. Amin. Dan kita lari, jangan lari mendekat. Ucup, sini dong, kan gitu. Dia lari, saudara. Jangan biarkan dirimu dibujuk ketika engkau tahu bahwa itu akan membawa engkau kembali dalam dosa. Amin. Itulah menang. Lalu yang kedua, yang di tengah, bagaimana kita menang atas dosa? Apa yang kedua itu? Tidak membiarkan keinginan si jahat berkuasa lagi atas kita. Iblis memang tugasnya sampai akhir kehidupan itu
Menggoda terus. Bahkan ada ayat firman Tuhan dikatakan, jelang kedatangan Tuhan, murid pun, orang percaya pun akan diusahakannya supaya murtad. Sudah pendeta sekalipun, sudah melayani pun, kalau tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak mati bagi dosa, maka iblis bisa berkuasa lagi atas dia, karena dia buka celah. Jadi iblis tidak punya kuasa kecuali engkau yang buka celah. Bagaimana buka celah? Ada firman Tuhan bilang, kita memang masih hidup di dunia, tapi kita tidak hidup dengan cara-cara dunia. Ketika ada pikiran-pikiran yang gak benar, maka kita katakan seperti dalam 2 Korintus 10 itu, aku patahkan, aku tawan di pikiranku. Gak betul itu. Ada di sini mahkota duri di salib Kristus, dan itu juga di otakku. Dalam nama Yesus, pikiran gak benar, pergi, keluar. Kita gak biarkan lagi iblis saudara, hidup di pikiran ini. Amin, saudara. Ketika ada perasaan memulai, saudara, maka kita tidak izinkan iblis, ketersinggungan kita ikut terus berbulan-bulan, saudara, dikuasai. Kenapa ada dendam kesumat? Kenapa ada orang tiba-tiba dibunuh? Karena ada dendam yang berlama-lama. Dia buka hati. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau hatimu tersinggung, hatimu ada sesuatu, ketika engkau mau beribadah, dikatakan apa? Pergilah. Kalau ada sesuatu di hatimu karena orang lain, engkau yang pergi. Itu ayat firman Tuhan, bukan kita nunggu. Dia yang salah kok, dialah. Kan gitu ya. Kenapa banyak orang gak ngampuni? Karena menganggap dirinya tidak salah. Ya kan? Dia yang salah, harus dia minta ampun. Makanya saudara, gak selesai-selesai yang namanya iri hati, benci, dendam. Dosa yang tidak engkau akui dan membiarkan dosa yang tidak engkau akui tidak akan diakui. Makanya Tuhan bilang, kepada pemuda itu, masih ada satu yang belum engkau serahkan kepadaku. Ingat saudara yang pemuda itu, dia bilang, aku sudah buat ini, sudah melakukan hukum Taurat, menghormati Tuhan. Udah, Tuhan bilang ada satu lagi. Nah, itu berbicara ada satu dosa pun jangan biarkan, karena itu akan menjadi celah bagi iblis untuk menarik engkau lagi jatuh dalam dosa. Satu dosa akan menarik dosa yang lain. Contoh, kita tersinggung karena perkataan, atau kita merasa ketika di adat itu kita nggak disebut nama kita karena jambar yang sahotik itu, ya kan? Nggak diingatnya, lalu kita tersinggung kan? Kita tidak langsung ampuni, udahlah nggak apa-apalah. Aku pun misalnya kan, kalau misalnya kita pikiran yang positif, kan Tuhan bilang, pikirkanlah yang baik, yang indah, yang kudus, yang suci, yang sedap didengar kan? Kita nggak membiarkan itu, nggak usah kan gitu. Tapi kalau kita membiarkan itu, akhirnya kita apa? Mula-mula tersinggung, lama-lama sakit hati, tambah dua dosanya, ya kan? Lalu ketika jumpa sama anak, langsung bilang, gak usah kau datangi lagi tempat burung itu, tulang itu. Tak diingat kita. Tambah dosanya, 3, betul? Anaknya jadi dosa, ya kan? Gak usah lagi ke sana ya nak ya. Nah itu contoh-contoh saudara. Jadi apa yang satu itu, jangan izinkan itu akan menjadi, iblis akan bercokol di sana dan membawa kita kembali jatuh dalam dosa. Makanya ketika ada sesuatu pikiran, langsung gak betul pikiranku, hatiku, apa? Langsung saudara. Lalu yang ketiga yang sebelah kanan, apa saudara? Menang atas dosa, itu artinya kita sama-sama, kita mempersekutukan diri dalam kematiannya dan alami kebangkitan hidup bersama Kristus. Itu yang Paulus katakan, yaitu yang ku kehendaki. Ingat kan saudara? Yang ku kehendaki adalah untuk mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Yuk kita baca Filipi 3 ayat 10. Apa maksudnya? Mempersekutukan diri dalam kematian Kristus dan kebangkitannya. Yuk Filipi 3 ayat 10. Ini harus saudara hafal ya.
Ya, yuk, 1, 2 ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itu makanya kenapa Paulus menghadapi banyak hal dalam hidupnya, saudara. Persoalannya, masalahnya, bahkan derita fisik, saudara. Tapi dia tetap semangat melayani, memberitakan Injil sampai ke Eropa, sampai gereja-gereja juga dibentuk, saudara. Kenapa? Karena dia tahu dia sudah bersekutu dalam penderitaan Kristus. Jadi sudah hilang kuasanya ini, dagingnya ini. Dan dikatakan mengenal kuasa kebangkitannya. Dia tahu ada tujuan utama di sana yang lebih utama. Masalah-masalah yang kuhadapi ini gak sebanding dengan kasih karunia Tuhan. Makanya dia bisa menang. Nah, kalau Paulus bisa menang, saya ingin tanya, apakah Tuhannya Paulus beda dengan kita? Hah? Sama. Tuhannya Daud itu beda dengan kita. Gimana? Sama. Daud bisa berkemenangan, saudara. Bisa tetap memuji Tuhan. Bisa menghadapi semua. Paulus bisa, dan banyak tokoh-tokoh iman yang lain. Itu kita baca dalam kitab Ibrani, saudara. Bagaimana dengan kita? Berarti kita juga bisa menang terhadap dosa. Amin. Katakan, aku bisa menang atas dosaku. Amin. Nah ini, saudara, yang harus kita tahu ya. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, itu ada 7 jemaat. Kembali ke slide. Ada jemaat yang namanya jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kalau saudara baca itu, saudara, setiap Tuhan ngomong kepada jemaat itu, di ujung ayat itu selalu dikatakan apa? Barang siapa menang. Betul apa enggak? Nah, yang bingung-bingung berarti enggak baca kitab Wahyu. Ya. Ketika Tuhan ngomong kepada 7 jemaat yang merupakan, saudaraku, perwakilan kondisi gereja pada saat ini, selalu di akhirnya itu disebutkan barang siapa menang. Kalau gitu mari kita baca. Mari kita akan baca mulai dari Wahyu pasal 2, ya. Itu ada artinya, saudara. Yuk, mulai dari kitab kepada jemaat Efesus. Wahyu 2 ayat yang ke-7. Sama-sama semua katakan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon. Jadi ternyata ada orang-orang yang berjemaat di Efesus yang tidak akan menang. Ada yang menang. Yang menang akan ada diberikan apa? Makan dari pohon kehidupan di Taman Firdaus. Kepada jemaat Smyrna, Wahyu 2 ayat 11 kita baca. Come on. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi kalau kita menang atas dosa, maka kita tidak akan mengalami kematian kekal kedua. Berarti harus ada fight terhadap dosa. Amin. Terhadap godaan. Kepada jemaat Pergamus, Wahyu 2 ayat yang ke-17. 1-2 ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain orang yang menerimanya. Jadi kita nanti di surga, ketika saudara menang terhadap tantangan hidupmu, proses hidupmu, engkau tidak jatuh lagi dalam dosa, maka dikatakan kita punya nama baru. Apa itu? Pak Tanggang, walaupun istrinya Ibu Tanggang, Ibu Siburian, dia nggak tahu apa nanti yang akan dikasih sama istrinya. Walaupun Mega anaknya, mungkin anak kesayangan, nggak boleh tahu mama papanya. Itu ayatnya.
tapi harus menang. Kita baca kepada jemaat Tiatira, Wahyu 2 ayat yang terakhir, yaitu di dalam ayat 26. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya ku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi begini saudara, sebelum kita lanjut ke ayat 27. Kita banyak orang ketika ada masalah hidup langsung berhenti dalam pekerjaan Tuhan. Ya kan saudara? Tapi ayat ini dikatakan kita harus menang itu terhadap kedagingan kita itu yang gak mau melayani lagi, gak mau semangat. Aku gak layak, aku gak mau lagi, udahlah stop lah, kan gitu. Tapi di sini katakan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, tetap setia, tetap jaga komitmen, tetap berpengharapan. Apa dikatakan? Ku karuniakan kuasa atas. Wah, saudara kan mungkin jadi bupati, jadi gubernur, jadi apa? Ayat 27. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang 3. Mari kita baca Wahyu pasal 3. Kepada jemaat yang ada di Sardis, dia bilang apa? Ayat yang kelima, Wahyu 3 ayat 5. 1, 2 ya. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Makanya ketika saudara mendengar ada teologi OSA, teologi Armenia yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, sesuai dengan firman ini, tidak ada. Karena dikatakan kalau kita tidak menang terhadap godaan iblis, terhadap kedagingan kita, kita balik lagi walaupun KTP kita Kristen. Saya sebut KTP-nya masuk surga, kitanya enggak. Karena di sini dikatakan kalau kita menang maka kita dikasih pakaian putih. Makanya ada lagu anak sekolah minggu kan? Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Ini dari sini ayatnya. Lalu Tuhan bilang, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti, kalau seseorang itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dalam proses hidupnya dia mengundurkan diri, meninggalkan Tuhan, keluar dari Tuhan, menyangkal imannya, nama kita bisa dihapus dari kitab kehidupan. Halo? Makanya dikatakan berbahagia orang yang mati dalam Tuhan. Nah, saudara dikatakan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa. Coba saudara, Tuhan bela kita. Ya, dia tuh brengsek itu, suka gini-gini. Lalu Tuhan bilang, aku sudah tebus dia dengan darahnya. Amin. Itu saudara. Dan di hadapan para malaikat. Wahyu 3 untuk jemaat di Filipina, apa dia bilang? Philadelphia. Wahyu 3 ayat 12. 1, 2 ya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutulis nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Wah, Tuhan kasih kita nama yang baru. Tuhan kasihkan rahasia-rahasianya. Yang terakhir, Wahyu 3 ayat ke-21. Ya, kepada jemaat di Laodikia. 1, 2 ya. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas. Nah, saudara perhatikan kembali ke slide. Makanya saudara, OSAS teologia Armenian, teologi Armenian yang berkata sekali selamat tetap selamat, itu tidak betul. Ya. Nah, bagaimana saudara? Jadi tidak ada sekali selamat tetap selamat, gak ada. Selamat terus dia hidup dalam dosa, dia mati masuk neraka. Di ujung akhir ditentukan. Kita lihat yang terakhir ini saudara. Bagaimana kita menang terhadap dosa? Kita menang, yaitu tidak ada yang lain. Ada 2 hal, yaitu memakai perlengkapan rohani. Dalam kitab Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18 dikatakan, jadi hendaklah kamu kuat di dalam kuat kuasamu. Pakai ketopong keselamatan, pakai baju jirah keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, kasut rela memberitakan Injil,
pakai perisai iman, pakai pedang roh yang adalah firman Tuhan. Lalu dikatakan dalam Roma 13, ini kita mau kenakan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Itu kaitannya dalam Roma 6 tadi. Kalau kita sudah ditebus dengan darah Yesus, maka disebutkan jangan lagi tubuh kita ini dipakai untuk dosa. Jangan lagi pikiran kita ini tetap najis. Mata kita ini hati-hati dengan handphone. Orang tua, perhatikan anak-anakmu. Apa yang dia buka di sana? Ngeri, saudara. Apa yang dibuka di sana, saudara? Kalau tidak dikontrol, saudara nggak tahu yang namanya perzinahan yang segala macam bisa terbuka. Dan sekali orang sudah buka itu, tanpa saudara saudara larang, itu akan seterusnya mengikat dia. Pornografi lebih jahat dari narkoba. Mata kita nggak sembarangan melihat, telinga kita nggak sembarang mendengar, tangan kita nggak sembarang berbuat, kaki kita nggak sembarangan berjalan kemana. Itu yang disebut mati bagi dosa. Kita nggak membiarkan tubuh kita ini lagi dipakai sebagai perlengkapan kegelapan. Tapi, nah ini kita baca Roma 13 ayat 14. Menjadi perlengkapan senjata terang. Jadi ada senjata terang. Selain perlengkapan rohani tadi, harus ada senjata terang. Tetap hidup dalam kebenaran, tetap dalam terangnya Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita baca Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan mati bagi dosa. Artinya keinginan tubuh untuk dosa tidak ada lagi. Karena ada terang Kristus, kita tahu sudah ditebus dengan darah Yesus. Dan itu yang Tuhan ingatkan dalam kitab Yosua 1. Kita baca ini, Yosua 1. Bagaimana kita akan bisa menang terhadap dosa. Yosua 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8 9. 1, 2. Ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah itu saudara, kalau kita menggunakan Tuhan sebagai senjata terang, kemanapun kakimu melangkah, Tuhan bisa berkati. Tidak ada tempat yang tidak bisa Tuhan berkati. Kalau kita ngerti ini, tidak ada tempat basah, tidak ada tempat kering. Kalau engkau menghadirkan Tuhan di situ, Tuhan bisa memberkati engkau. Amin. Ayat yang keempat, atau kita pindah ke ayat 5 saja, kita skip. 1, 2 ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apa maksudnya ini? Tidak akan bertahan menghadapi engkau. Enggak perlu engkau pakai perdukunan supaya ketika engkau ngomong orang semua dengar. Tapi kalau engkau memakai perlengkapan rohani Kristus, saudara, ada wibawa rohani, sehingga anakmu juga akan dengar engkau. Tapi kalau mulut kita ini masih juga dosa, gimana anak bisa dengar? Amin. Masih dilihatnya bapaknya merokok, masih lihatnya bapaknya pukul istrinya, nggak mungkin didengar. Makanya di sini katakan tidak akan tahan. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai. Terus ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang untuk diberikan kepada mereka. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu berhasil. Dan ayat 9 terakhir. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Jadi mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang artinya, jangan lupa
merenungkan firman Tuhan. Jadi harus baca. Bagaimana engkau renungkan kalau nggak engkau baca? Betul. Apa yang kau baca, apa yang kau lihat, itu yang kau renungkan. Lalu dikatakan jangan lupa memperkatakan. Perkatakan firman Tuhan itu sebagai pedang roh. Lalu dikatakan apa? Jaga hatimu, kuatkan hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati. Ingat selalu akan Dia, karya keselamatan. Lalu dikatakan bertindak hati-hati sesuai dengan itu yang dimaksud menggunakan perlengkapan senjata terang. Amin, saudara. Berarti kita bisa menang. Kita bisa menang atas dosa. Amin. Iya, mari tim akan ke depan. Mari kita akan berubah. Sehingga kalau kita sudah mati bagi dosa, barulah kita bisa mempersembahkan hidup kita menjadi kudus dan berkenan kepada kehendak Tuhan. Amin. Iya. Kalau kita nggak pernah mati bagi dosa, kita tidak akan pernah melakukan kehendak Tuhan. Itu aja. Mari kita akan nyanyikan pujian ini. Mempersembahkan hidup kita kudus benar. Kita tidak akan bisa punya ibadah yang sejati kalau kita tidak mau mati bagi dosa. Hari ini apabila ada di antara saudara-saudara kelak yang belum mengalami pemulihan dalam pertobatan, ke depan kita akan buka kelas. Jangan tunda-tunda untuk bertobat, saudara. Karena itu kunci keberhasilanmu, kunci berkat, kunci hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah mati bagi kami, melepaskan ikatan-ikatan dosa, menghancurkan kutuk atas hidup kami, menghancurkan kuasa si jahat atas hidup kami. Kami bersyukur biarlah kiranya juga kami mati bagi dosa, supaya kami hidup berkemenangan selama kami masa ada di dunia ini, supaya kami akan sampai kepada hidup yang kekal, supaya kami bisa mempersembahkan hidup kami menjadi sesuatu mezbah yang harum, yang berkenan kepadamu. Inilah kami Tuhan. Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami. Roh Kudus akan memimpin kami, membawa kepada kebenaran, menginsafkan kami akan dosa, menginsafkan kami bahwa satu waktu kami akan pergi kepada Bapa. Sebab itu kami tidak mau tunda-tunda untuk masuk dalam pertobatan, dan kami tidak mau tunda-tunda hidup dalam kekudusan dan perkenanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberkati kami, mengubahkan kami, membaharui kami. Terpujilah namamu, haleluya.
Amin.